Kupulangkan suamiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Aku baru saja pulang kerja. Namun aku sangat terkejut karena di rumahku sepertinya ramai orang. Apa ada tamu Mas Fadil? Gumamku. Aku segera mendekati rumahku karena rasa penasaranku ini. Ya Allah, itu kan suara ibu mertua dan adik ipar. Kapan mereka datang? Kok Mas Fadil gak ngomong sama aku sih? Batinku. Aku segera mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Ucapku pada orang yang ada di dalam rumah. Waalaikumsalam. Ibu, kapan datang? Tanyaku. Kamu baru pulang? Jam segini. Kok baru pulang sih? Ibu mertua bukannya menjawab pertanyaanku. Dia malah bertanya balik. Iya bu, aku biasanya memang pulang jam segini. Jawabku sopan. Kamu itu sebagai istri harusnya bisa pulang lebih cepat. Jadi bisa mengurusi anakmu. Agar anakmu tak kesorean mandinya. Omel ibu. Bu, biasanya kan Mas Fadil yang akan memandikan Raka. Kenapa harus menunggu aku pulang? Tanyaku. Kamu kok ngomongnya gitu sih? Jangan mentang-mentang kamu yang kerja dan kamu yang cari uang. Terus suamimu yang suruh ngurusin semuanya. Bahkan mandiin anak pun kamu gak mau. Ucap ibu ketus. Bukan begitu bu. Aku kan kerja. Aku capek. Gak apa-apa lah bu kalau Mas Fadil dulu yang mandiin Raka. Kan Mas Fadil juga ayahnya. Kami sudah sepakat kok bu. Kalau sampai Mas Fadil belum dapat pekerjaan maka kami akan bertukar peran. Aku yang kerja dan Mas Fadil yang mengurus rumah serta menjaga Raka. Jawabku. Mulai sekarang, gak lagi ya. Kamu kan ibunya, kamu istri dari anakku, jadi kamu yang harus mengerjakan semuanya. Kamu jangan kurang ajar sama suami. Ucap ibu dengan nada tinggi. Aku gak bermaksud kurang ajar bu. Itu memang sudah menjadi kesepakatan kami bersama. Kalau sementara waktu akan bertukar peran. Tapi tidak semua tugas kok bu kulimpahkan pada Mas Fadil. Aku juga masih mengerjakan pekerjaan rumah. Aku juga masih masak. Aku juga masih mencuci baju. Meskipun itu ku kerjakannya tengah malam dan masak hanya untuk makan malam saja. Jawabku lagi. Kalau pagi aku juga masih mandiin Raka kok bu. Sore aja memang Mas Fadil yang mandiin. Karena aku pulangnya hampir maghrib. Jelasku lagi. Pokoknya mulai sekarang semuanya kamu yang kerjain. Gak boleh Fadil lagi. Mendengar ucapan ibu mertua aku merasa sangat jengkel. Karena kenapa dia terlalu ikut campur. Karena tak ingin menambah beban pikiranku dan merusak moodku yang memang sudah lelah ini. Akhirnya aku tinggalkan mereka untuk masuk ke dalam kamar. Aku ingin menemui putraku, aku sudah sangat rindu padanya. Ternyata Raka sedang tertidur. Padahal ini sudah sore dan dia belum mandi. Keterlaluan sekali ayahmu nak. Hanya karena omelan nenekmu sampai dia tidak memandikanmu sore ini. Nanti kalau kamu sudah bangun kita mandi ya nak. Aku berbisik di telinga Raka dengan pelan. Kemudian kuciumi pipinya. Mungkin karena saking pulasnya ia tidur sampai tidak merasa terganggu ketika aku cium. Tak lama kemudian Mas Fadil masuk ke dalam kamar. Mas, kamu kenapa sih gak ngomong dulu ke aku kalau ibu mau datang? Tanyaku kesal. Emang kenapa? Dia kan ibuku. Fitri juga adikku. Kenapa harus ngomong sama kamu? Jawab Mas Fadil ketus. Bukan begitu mas. Aku suka mereka kesini. Tapi kalau kamu bilang kan, gak seperti ini jadinya. Kamu cerita apa aja sama ibumu. Sehingga dia menganggap bahwa aku ini ibu yang tidak bertanggung jawab dan istri yang tidak becus seakan-akan seperti itu, mas. Apa yang kamu ceritakan pada ibu? Tanyaku jengkel. Aku cuma bilang, kalau selama ini kamu yang cari uang dan aku yang urus rumah. Itu aja kok. Terus kenapa, mas? Ibu sampai ngomong begitu ke aku. Kamu pasti ngomong yang lain lagi ya? Tanyaku. Enggak kok, aku cuma ngomong gitu aja. Tapi benar juga kata ibu. Istri itu harusnya mengurusi rumah dan juga anak. Itu bukan tugas suami.
Jawab Mas Fadil. Baik, kalau memang kamu mau aku mengurusi rumah dan juga mengurusmu, serta anak kita Raka, maka laksanakanlah dulu tugasmu sebagai seorang suami dan seorang ayah. Maka aku akan melaksanakan tugasku sebagai seorang istri dan ibu. Bahkan 24 jam akan aku kerjakan semuanya, tanpa bantuan siapapun termasuk kamu. Ucapku tegas, karena aku merasa sangat jengkel sekali dengan Mas Fadil. Sebab dia sudah membahas soal tugas suami, tugas istri, tugas ibu, dan tugas ayah. Bisa-bisanya dia bicara seenteng itu, padahal sudah setahun terakhir aku yang mencari uang. Aku yang membiayai semua kehidupan kami. Kok kamu ngomong gitu sih? Kan kamu tahu sendiri, aku sudah berusaha mencari pekerjaan tapi belum dapat juga. Kenapa sih harus ngomong gitu? Mas Fadil terlihat sangat kesal dengan ucapanku. Kesal kan Mas kalau dibilang begitu? Lalu bagaimana dengan perasaanku? Ibu mertuaku bicara tanpa dipikir terlebih dahulu. Bahkan suamiku tidak membela aku sama sekali. Kalau wanita lain mungkin sudah meminta cerai darimu sejak lama Mas, karena kamu tidak pernah memberi nafkah. Tapi aku berusaha bertahan, hanya demi anak kita dan keutuhan rumah tangga kita. Seharusnya kamu bersyukur, bukannya malah menuntut lebih dariku. Aku lelah Mas bekerja. Dari jam 7 pagi aku sudah berangkat ke kantor, dan aku pulang hampir jam 6 sore. Tapi kamu sekarang malah begini. Padahal sebelum ibu datang kita baik-baik saja. Kamu tak pernah protes. Kamu sepakat dengan apa yang sudah kita sepakati bersama. Kamu yang urus rumah dan jaga anak selama aku kerja. Dan aku yang cari uang. Tapi sekarang apa? Semuanya benar-benar sudah berubah. Itu karena kamu sudah menerima ibumu di sini. Ucapku lagi. Loh, kok kamu ngomong gitu? Emang aku gak boleh menerima ibu di rumahku sendiri? Ucap Mas Fadil marah. Apa Mas kamu bilang? Rumahmu? Ini rumahku Mas. Kamu tidak lupa kan? Kalau ini adalah rumah warisan dari orang tuaku. Dan kamu tidak pernah mengeluarkan uang sedikit pun atas rumah ini. Jadi rumah ini rumahku Mas. Jawabku tegas. Ya kamu kan istriku. Apa yang kamu punya, ya punyaku juga. Balas Mas Fadil. Tidak Mas. Tidak ada yang seperti itu. Harta istri tetap harta istri. Sementara dalam harta suami ada hak istri. Dan kamu selama setahun terakhir tak pernah memberikan hak itu kepadaku Mas. Kamu sudah lalai sebagai suami. Ucapku tegas. Tapi kan aku sudah berusaha, bukannya aku tak berusaha. Jawab Mas Fadil membela diri. Aku tahu Mas kamu sudah usaha. Tapi ketika ditawari pekerjaan dengan gaji kecil, kamu selalu menolak dan meremehkan. Perusahaan mana yang mau menerima karyawan sombong sepertimu? Tidak ada Mas. Di mana-mana kalau baru masuk dia gajinya kecil. Jelasku. Sebenarnya aku tak ingin mengatakan ini, tapi luapan kekesalan ini membuatku akhirnya mengatakannya juga. Aku ingin meluapkan semua kekesalanku dan keluh kesahku. Aku tak mau lagi sekarang. Cukup aku menanggung. Aku sudah pusing dengan suamiku yang tak bekerja. Ditambah lagi sekarang ibu mertua ikut campur. Kamu ya, jangan kurang ajar sama aku. Aku itu suamimu. Kamu harus hormat sama aku. Kini suamiku berkata dengan nada tinggi. Bahkan matanya menatap tajam ke arahku. Hal itu membuatku sedikit takut. Karena tak ingin pertengkaran semakin berlanjut, akhirnya aku diamkan Mas Fadil. Dia pun keluar kamar. Dari dalam kamar aku bisa mendengar kalau ibu mertuaku bicara pada anaknya. Fadil, kamu jangan mau kalah sama istrimu. Sebagai suami harusnya kamu punya harga diri, harus tegas. Begitulah kata-kata ibu mertuaku. Iya Bu, mulai sekarang aku akan lebih tegas pada istriku. Jawab Mas Fadil. Iya, harusnya kamu yang tegas pada Bella. Jangan sampai dia melunjak. Aku kesal sekali mendengar ucapan ibu mertua. Bisa-bisanya aku dibilang melunjak. Padahal aku hanya ingin rumah tanggaku baik-baik saja. Aku ingin kami saling kerjasama.
Bukankah suami istri memang seharusnya begitu? Kalau saat ini Mas Fadil belum kerja, dia seharusnya bisa dong bekerja sama denganku menggantikan peranku sementara waktu. Toh dia juga tidak melaksanakan tugasnya sebagai seorang suami dan seorang ayah, yaitu mencari nafkah. Kenapa tidak berpikir sampai ke sana sih? Gerutuku kesal dalam hati. Alhamdulillah, kamu sudah bangun, Nak. Ayo kita mandi ya. Sebelum aku mengajak Raka mandi, aku memberinya ASI terlebih dahulu agar dia tidak rewel nanti. Aku baru 2 tahun menikah dengan Mas Fadil. Dulu, suamiku itu bekerja kontrak, dan kontraknya berakhir sebelum Raka lahir. Mas Fadil waktu itu sudah berusaha mencari pekerjaan lagi, sebulan setelah kontraknya berakhir. Namun belum ada juga panggilan, karena memang sangat sulit sekali mencari pekerjaan. Dan akhirnya Mas Fadil menganggur sampai sekarang. Kami pun bertukar peran sementara waktu, sampai nanti suamiku mempunyai pekerjaan lagi. Mas Fadil pun setuju dan sepakat. Dia juga tidak merasa keberatan waktu itu, karena gajiku memang cukup untuk kebutuhan kami. Aku sudah lama menjadi karyawan tetap di sebuah perusahaan yang cukup terkenal. Gajiku bisa sampai 10 juta per bulan. Belum lagi kalau mendapatkan bonus bisa lebih dari itu. Dengan gaji sebesar itu tentunya sangat cukup untuk kami. Apalagi aku dan Mas Fadil tak perlu lagi mengontrak. Karena alhamdulillah, aku dan Mas Fadil tinggal di rumah warisan orang tuaku. Aku anak yatim piatu, orang tuaku sudah meninggal dunia sejak 5 tahun lalu. Disitulah aku merasa terpuruk, hingga akhirnya aku mengenal Mas Fadil, dan dialah lelaki yang bisa membuatku semangat untuk hidup lagi. Aku memutuskan untuk menikah dengannya karena aku pikir dia lelaki yang baik. Sebenarnya memang Mas Fadil lelaki yang baik, tapi entah mengapa, sejak ibunya kesini dia jadi berubah. Padahal belum 24 jam ibunya tinggal di sini. Tapi sudah seperti itu Mas Fadil. Apa benar ya kata Mas Fadil, kalau rumahnya yang di kampung sudah laku terjual maka ibunya akan tinggal di sini? Ya Allah, mudah-mudahan enggak. Aku gak sanggup kalau harus tinggal bersama mertua. Bukannya aku gak suka, tapi ibu mertuaku itu selalu ikut campur urusan rumah tanggaku. Kami berjauhan saja, rumah tangga kami sebenarnya sering diusik. Mulai dari ibu mertuaku suka meminta uang pada kami. Kalau jumlahnya wajar, mungkin aku sanggup saja. Tapi hampir setiap hari, ibu mertua menelpon Mas Fadil, meminta uang untuk beli ini, beli itu. Padahal aku sudah mengirimkan jatah untuk ibu 1.500.000 setiap bulannya. Aku bukannya pelit, tapi rumah tanggaku juga banyak kebutuhan. Aku juga harus menabung untuk masa depan Raka anak kami. Kalau semuanya uang gajiku dihabiskan, lalu dari mana aku punya tabungan? Suamiku saja sudah setahun tidak bekerja. Sebenarnya kalau Mas Fadil mau berusaha, bisa kok dapat kerja. Kan bisa mencari kerja lewat online sekarang. Tapi lelaki itu selalu beralasan kalau online itu nggak jelas, nggak pasti, dan belum tentu lowongannya ada. Selalu itu saja yang ia katakan padaku. Hingga setahun inilah dia menganggur. Pernah juga aku meminjamkan uang untuk Mas Fadil membuka usaha. Tapi usahanya itu malah tidak berjalan dengan baik. Karena Mas Fadil tidak memperhitungkannya. Bahkan modal pun sampai habis. Keuntungan juga tidak dapat sepeser pun. Uang yang dia pinjam pun belum dikembalikan sampai sekarang. Tapi ku ikhlaskan saja, karena kan dia suamiku. Jadi kupikir tak apalah, mungkin belum rezeki. Aku pun sudah selesai memandikan Raka. Segera ku pakaikan baju. Hari ini terpaksa dia mandi lewat maghrib. Maafin ibu ya nak, ku peluk putraku itu. Sebab aku merasa bersalah.
karena keadaan kami yang seperti ini harus mengorbankan dia. Setelah selesai sholat maghrib, aku masuk ke dalam dapur untuk masak makan malam. Aku biasanya akan masak yang simpel-simpel dan mudah, karena tubuhku lelah jika harus masak yang ribet tentu akan menyita banyak waktu istirahatku. Aku akan masak telur dadar dan nasi goreng. Lumayan untuk makan malam ini. Besok kan bisa pilih menu untuk makan siang, gak harus masak. Iya, biasanya kalau untuk sarapan dan makan siang aku memilih untuk beli saja. Karena kalau pagi-pagi repot sekali kalau harus masak, aku tidak sempat. Makan Mas, Bu, Fitri, panggilku ke mereka semua. Masak apa nih? Tanya ibu mertuaku. Nasi goreng sama telur dadar, jawabku. Apa? Ibu datang ke sini cuma kamu suguhkan itu saja? Gak ada yang lain kah? Tanyanya ketus. Maaf Bu, aku cuma bisa masak itu aja. Karena kalau malam harus masak yang ribet, aku capek Bu. Besok pagi dan siang ibu bisa beli menu. Karena aku dan Mas Fadil biasanya beli makanan. Sebab aku gak sempat masak. Terangku lagi. Boros dong kalau gitu caranya. Mendingan masak sendiri, hemat. Timpal ibu. Kan sudah ku bilang Bu, kalau pagi aku gak sempat. Kalau harus masak juga, bisa telat kerja aku. Jawabku. Kamu ini ya kalau dibilangin sama orang tua bantah terus. Ini nih, calon istri masuk neraka. Kata-kata ibu mertua membuatku semakin kesal. Karena tak ingin berdebat, akhirnya aku mengambil jatah makan malamku. Dan aku makan di ruang tamu bersama Raka. Sembari menemaninya bermain. Itu tuh istrimu. Kalau dibilangin, malah kayak anak kecil. Ucap ibu mengadu pada Mas Fadil. Suamiku hanya diam saja. Tak membantu menjelaskan atau membela aku sama sekali. Aku hanya bisa menarik nafas panjang untuk meredam emosi ini. Keesokan paginya, aku seperti biasa bangun jam 5 subuh untuk menyiapkan keperluan Raka. Tak lupa aku mempompa ASI-ku dan kusimpan dalam freezer untuk stok seharian ketika aku meninggalkan Raka bekerja. Hal itu memang biasa aku lakukan karena aku tak tega jika harus memberi susu formula pada Raka. Jadi ku stok saja ASI-ku di dalam freezer. Nanti ketika Raka haus, maka Mas Fadil akan menghangatkannya dan memberikannya pada Raka. Untuk sholat subuh, mandi, serta memompa ASI saja bisa menghabiskan waktu hampir 1 jam. Makanya itu aku tak sempat lagi jika harus memasak. Aku hanya sempat mencuci baju saja. Karena mencuci pakaian bisa disambi pekerjaan yang lain. Kamu udah mau berangkat aja? Rumah belum disapu. Kamu juga gak masak? Tanya ibu mertua yang baru bangun dari tidurnya. Maaf Bu, aku gak sempat. Kan sudah ku bilang kalau pagi aku gak sempat masak. Untuk sarapan kami biasa beli. Terangku lagi. Ya ampun, makanya dong kamu bangun lebih pagi. Supaya semua kerjaan rumah bisa kamu kerjakan. Jangan mengandalkan suamimu saja. Ucap ibu dengan nadanya yang sangat tidak mengenakkan. Bu, aku malas berdebat pagi-pagi. Ini rumahku, aku yang berhak mengaturnya. Aku yang berhak menentukan bagaimana cara aku mengisi perut keluargaku. Jadi ibu tidak usah ikut campur. Aku pun akhirnya terpancing emosi. Kamu ini ya, gak sopan banget bicara sama mertua. Balas ibu. Maaf Bu, bukan niatku tak sopan. Tapi ibu yang terus saja memancing emosiku. Hal yang seharusnya tidak perlu diributkan, ibu ributkan. Sehingga rumah ini menjadi panas suasananya. Aku tak mau lagi berdebat. Segera ku ambil tas kerjaku dan berangkat. Aku belum sempat berpamitan dengan Mas Fadil karena dia masih tidur. Sementara Raka aku tinggal di sebelah Mas Fadil. Dia tadi sedang bermain. Aku sudah membangunkan Mas Fadil, tapi seperti biasa, dia akan sulit sekali dibangunkan. Dan aku sudah meninggalkan uang 50.000 untuk dia makan seharian bersama ibu dan adiknya. Sekitar setengah jam, aku menempuh perjalanan hingga sampai di kantor.
Moodku hari ini benar-benar rusak gara-gara ibu mertuaku. Semoga pekerjaanku lancar, tidak terganggu. Alhamdulillah, setelah seharian bekerja, akhirnya semua beres. Saatnya pulang. Sebenarnya aku lebih senang di kantor, karena sekarang ada orang asing di rumahku yang membuat suasananya menjadi tidak nyaman. Tapi aku harus ingat dan harus sabar, sebab aku ada Raka yang masih sangat membutuhkanku. Kulangkahkan kaki ini, menaiki sepeda motorku untuk pulang ke rumah. Yang pertama aku cari adalah Raka. Aku ingin melihat bagaimana keadaannya. Ya Allah, dia belum mandi juga sore ini. Mas, kenapa kamu gak mandiin dia? Ini sudah hampir maghrib loh mas. Tanya aku pada Mas Fadil. Kan kamu ibunya, kamulah yang mandiin. Jawab suamiku kemudian menyerahkan putraku itu kepadaku. Astagfirullah mas, tega kamu ya. Kalau aku gak kerja dan gak pulang sore, aku sudah memandikan anakku sejak tadi. Kamu ini kenapa sih mas? Gak pengertian banget. Kita seharusnya bisa kerjasama dalam merawat Raka, bukan melimpahkan semuanya padaku. Cuman memandikan aja loh mas. Kamu kenapa protes sih Bel? Kamu kan ibunya. Cuman mandiin aja, kenapa harus begitu sih ngomongnya? Aku sudah capek seharian jagain Raka. Kamu mah enak. Ucap Mas Fadil lagi. Apa mas kamu bilang? Enak? Jadi kamu pikir aku keluar rumah itu untuk main? Aku keluar rumah itu kerja mas. Kerja itu juga capek. Omonganmu kayak kamu gak pernah kerja aja mas. Kamu seharusnya lebih paham. Ucapku tak mau kalah. Ini nih yang aku gak suka sama kamu. Kamu itu selalu membantah kalau dibilangin sama suami. Jangan mentang-mentang kamu yang kerja dan kamu yang bisa kasih aku makan. Kamu seenaknya ya. Mas Fadil terlihat emosi. Aku apa pernah mas selama ini melawanmu seperti ini? Semenjak ada ibu saja aku begini mas. Itu pun gara-gara kamu yang selalu menuruti ucapan ibumu. Hingga kita jadi sering bertengkar. Kamu sering marah padaku tanpa alasan yang jelas. Tapi kan mengurus anak memang tugasmu. Kenapa harus marah padaku? Oh, jadi kamu mau main tugas-tugasan sekarang? Aku tuntut nafkah dari kamu besok pagi. Dan aku akan mengerjakan semua tugasku. Dan tidak akan memberatkan kamu lagi soal anak dan rumah. Ucapku tegas kemudian kutinggalkan suamiku itu untuk memandikan Raka sebelum maghrib. Setelah selesai sholat maghrib seperti biasa, aku masak yang simpel untuk makan malam. Kali ini aku mau masak sayur bayam dan juga tempe goreng. Lumayan. Setidaknya sayur bisa menambah giziku hari ini. Kuputuskan untuk menelpon seseorang agar mulai besok pagi Mas Fadil tak akan lagi mengurusi soal Raka dan rumah. Agar dia bisa melaksanakan tugasnya sebagai seorang suami dan juga ayah, yaitu mencari nafkah. Aku ingin tahu seberapa besar usahanya. Karena aku sudah lelah berdebat terus. Meskipun baru 2 hari tapi rasanya sudah berbulan-bulan. Keesokan paginya, orang yang aku suruh bekerja di rumahku sudah datang. Iya, aku memutuskan memakai jasa pembantu rumah tangga agar masalahku dan Mas Fadil selesai dan tidak ada lagi perdebatan. Aku menyuruhnya datang dari jam 6:30 pagi dan pulang setelah aku pulang kerja. Mbak Jum, sudah ingatkan apa saja yang harus Mbak Jum lakukan? Iya Mbak, sudah ingat kok semuanya. Seperti yang ditelepon tadi malam kan? Tanya Mbak Jum memastikan. Iya Mbak Jum. Yang penting Mbak Jum itu fokus mengawasi Raka dan menjaganya. Kalau soal pekerjaan rumah, Mbak Jum sambil saja kalau Raka sudah tidur atau dia sedang tidak rewel. Terus Mbak jangan mau disuruh-suruh sama mertua dan juga adik iparku. Karena yang membayar di sini adalah aku. Jadi Mbak Jum laksanakan saja tugas dariku bukan dari mereka. Aku mengingatkan Mbak Jum sekali lagi. Karena aku tidak mau mertuaku memanfaatkan orang yang sudah kubayar itu hanya untuk kepentingannya sendiri. Bella, tunggu. Ibu berteriak memanggilku. Ada apa, Bu? Aku sudah mau berangkat, takut telat. Aku sekarang sudah berada di atas sepeda motor, karena memang sudah akan berangkat.
sementara ibu mertuaku memang baru bangun. Kamu apa-apaan sih? Kenapa malah sewa pembantu? Kan boros jadinya, ucap ibu ketus. Biarlah bu, kan aku juga yang bayar, bukan ibu, jadi gak usah protes, jawabku santai. Kamu ini ya, dikasih tahu ngelawan terus. Maaf bu, aku gak ada waktu untuk berdebat. Kamu ya, tambah kurang ajar. Kamu ini kalau dibilangin selalu begitu. Lihat nih Fadil, istrimu. Lama-lama ngelunjak. Kurang ajar, mentang-mentang dia yang cari uang. Ibu mengadu pada Mas Fadil yang sama, baru bangun juga. Ada apa sih bu ribut-ribut? Memangnya kenapa? Ada apa? Tanya Mas Fadil yang memang belum tahu ada apa. Itu tuh, istrimu malah sewa pembantu. Kan boros, mending uangnya untuk ibu, ucap ibu mertuaku. Ya sudah, kalau memang uangnya sayang dikasih ke orang lain, ibu saja jadi pembantu di rumah ini, sahutku menimpali ucapan ibu mertua. Kamu kurang ajar banget sih. Tuh, istrimu gak punya sopan santun sama orang tua. Lagi-lagi ibu mengadu pada Mas Fadil. Kamu kok gitu sih Bel ngomongnya, gak sopan banget sama ibu. Sudahlah mas, aku gak mau berdebat. Aku mau meminta hakku, yaitu nafkah dari kamu. Sekarang kamu gak terbebani lagi soal rumah dan juga Raka. Maka mulai hari ini buktikanlah bahwa kamu bisa melaksanakan tugasmu dengan baik. Jadi jangan protes lagi tentang apa yang akan aku lakukan. Dan aku akan menurut padamu jika tugasmu sebagai seorang suami dan seorang ayah sudah kamu laksanakan. Dan kamu bisa menuntut kepadaku mana tugas istri, mana tugas ibu. Aku akan melaksanakannya mas. Tapi yang penting kamu cukupi dulu kebutuhanku dan juga Raka, serta rumah ini. Ucapku tegas pada Mas Fadil, karena aku tak mau dianggap lemah olehnya. Aku bukan tipe wanita yang bisa ditindas. Dan aku tidak takut sama sekali dengannya. Bukan aku mau menjadi istri durhaka, tapi aku hanya ingin memberi paham pada suamiku itu bahwa seperti apa istrinya ini. Fadil, kamu jangan diam aja dong. Sebagai suami kamu harus bisa mendidik istrimu, bukannya malah kalah begini, umpat ibu. Tapi Mas Fadil tetap diam, tidak bisa menjawab omonganku tadi. Ya sudah mas, aku berangkat. Aku segera turun dari motor dan menyalami tangan suamiku. Tak lupa aku salami juga ibu mertua. Waktuku 15 menit sudah terbuang sia-sia. Aku segera melajukan motor menuju kantor supaya tidak terlambat. Jam 5 sore, aku baru selesai kerja. Setelahnya aku langsung pulang karena sudah sangat rindu dengan Raka. Gimana Mbak Raka, rewel nggak hari ini? Tanya aku pada Mbak Jum. Alhamdulillah nggak rewel Mbak. Dia pintar banget, anteng lagi. Oh ya Mbak, tadi saya juga sudah masak untuk makan malam, sesuai perintah Mbak, ucap Mbak Jum. Terima kasih ya Mbak, ya sudah Mbak boleh pulang. Alhamdulillah, aku sangat senang sekali dengan suasana hari ini. Ketika aku pulang kerja, Raka sudah mandi, sudah wangi. Karena Mbak Jum sudah memandikannya tidak seperti kemarin. Aku pulang kerja, Raka masih dalam keadaan kotor, karena belum mandi sore. Aku juga meminta maaf pada Mbak Jum karena jam kerjanya harus bertambah setengah jam hari ini. Karena katanya ibu mertuaku tidak mau dititipi Raka. Tega sekali memang, dengan cucunya sendiri saja seperti itu. Kami pun makan malam bersama dengan masakan yang sudah Mbak Jum masak. Gimana mas? Apakah nafkah untukku hari ini dan Raka sudah ada? Tanya aku pada Mas Fadil setelah kami selesai makan malam. Kamu ini kok nanya gitu sih sama anakku? Gak sopan banget. Gak menghargai kamu, dia itu suamimu. Ibu malah yang menjawab. Aku gak ngomong sama ibu, aku ngomong sama suamiku. Aku sedang meminta hakku sebagai istri dan meminta hak Raka sebagai anaknya, ucapku tegas. Suamiku hanya diam saja, karena sepertinya dia belum mendapatkan uang sepeser pun sehingga tidak bisa memberikan nafkah untukku. Mana hasilnya mas? Apa kamu sudah bisa memberikan nafkah untukku dan juga Raka? Kalau kamu sibuk soal tugas, aku juga bisa mas.
Seharusnya kamu bersyukur. Aku masih mau menanggung biaya hidup kita dan tidak meminta cerai. Sudah 1 tahun aku menanggung semuanya. Aku tidak pernah mengeluh, tidak pernah protes. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu malah begini padaku. Dan sekarang ketika aku meminta hakku, karena memang itu juga tugas dan kewajibanmu, kamu tidak bisa memberikan. Lalu, kamu menuntutku soal tugas istri dan tugas ibu. Bagaimana dengan tugasmu sendiri? Tanyaku dengan tegas pada Mas Fadil. Dia hanya diam saja. Malah ibu mertuaku yang membelanya. Kamu kok bisa-bisanya menuntut nafkah secepat ini? Emangnya kamu pikir cari kerja itu gampang? Mana mungkin langsung dapat kerja sehari dan dapat uang? Kalau minta itu yang masuk akal dikit dong. Ucap ibu mertuaku. Nah, itu ibu tahu. Kenapa harus protes? Biarlah semua berjalan seperti ini. Dan ibu gak usah ikut campur terus-menerus soal rumah tanggaku. Biar kami yang mengaturnya sendiri. Ucapku tak kalah tegas. Kamu ya, selalu saja melawan orang tua. Tidak punya sopan santun. Tidak pernahkah kamu diajari sopan santun oleh orang tuamu? Ibu mertuaku berkata dengan penuh penekanan. Membuatku sangat sakit hati dan tersinggung. Karena dia membawa-bawa orang tuaku yang sudah tiada. Ibu jangan bicara sembarangan. Orang tuaku selalu mengajarkan sopan santun kepadaku. Tapi orang tuaku juga tak lupa mengajarkan kepadaku bahwa tak perlu berlaku sopan pada orang yang tidak bisa menghargai. Dan sekarang, aku sedang menerapkan apa yang orang tuaku ajarkan pada ibu dan Mas Fadil. Aku segera meninggalkan mereka berdua. Tak ingin lagi aku melanjutkan perdebatan ini. Lihat saja bagaimana besok pagi. Aku rasanya lelah, butuh istirahat, aku butuh tidur. Aku menidurkan putraku itu. Kupeluk ia hingga akhirnya dia terlelap. Keesokan paginya seperti biasa. Pak Jum sudah datang 6:30 pagi. Kalau pagi, aku masih sempat memandikan Raka. Karena aku juga tidak mau kehilangan momen-momen membahagiakan seperti ini. Bella, aku mau bicara serius, panggil Mas Fadil. Mau ngomong apa, Mas? Jangan lama-lama ya, aku sudah mau berangkat, takut telat. Jawabku, karena memang jam sudah menunjukkan pukul 7:05. Aku mau kamu pecat Mbak Jum sekarang juga, karena dia hanya akan menambah pengeluaran kita. Ucap Mas Fadil. Kenapa? Kan kamu tidak lagi mau mengurusi rumah dan juga Raka. Kenapa aku harus memecat Mbak Jum? Tanyaku. Aku mau kamu yang mengurus semuanya. Kamu jangan manja dong jadi istri. Jangan mentang-mentang kamu kerja, terus kamu bisa seenaknya. Baik, aku akan mengerjakan semuanya. Tapi aku akan berhenti bekerja. Sebab aku tidak mampu jika harus mengerjakan pekerjaan rumah. Ditambah lagi aku harus kerja di luar. Dan aku juga menuntut nafkah dari kamu. Sebesar gajiku selama ini, yaitu 10 juta per bulan. Jawabku santai namun tegas. Aku ingin melihat bagaimana respon suamiku itu. Ya gak bisa gitu dong. Mana mungkin aku bisa mendapatkan uang secepat itu. Seharusnya kamu bisa lebih paham dong. Jawab Mas Fadil gelagapan. Kenapa? Kamu gak mampu? Ya sudah kalau gak mampu, jangan banyak protes. Kamu ya? Kok gak sopan gitu ngomong sama suami? Ucap Mas Fadil dengan nada tinggi. Aku bukannya gak sopan, Mas. Kamu sendiri yang mengajarkanku menjadi seperti ini. Seharusnya, kalau kamu tidak banyak protes, aku juga bisa lebih sopan kepada suami. Tapi secara tidak sadar, kamu yang membuatku seperti ini, Mas. Emang benar ya kata ibu, kamu ini tidak bisa dipertahankan lagi. Istri sepertimu memang tidak pantas. Tidak pantas apa, Mas? Apa maksudmu bicara seperti itu? Aku pun mulai terpancing emosi. Kamu itu tidak pantas dipertahankan karena sudah tidak sopan pada suami, juga mertuamu. Jawab Mas Fadil. Oh, baguslah kalau memang kamu tidak mau lagi mempertahankanku. Aku pun mampu hidup tanpa kamu, Mas. Aku jauh lebih tenang karena tidak harus berdebat setiap hari seperti ini. Jawabku. Sedetik kemudian,
Tangan Mas Fadil sudah mendarat di pipiku. Perih dan panas rasanya. Tak hanya pipi ini yang sakit, tapi hatiku jauh lebih sakit. Bagus Mas, kamu sudah berani melakukan ini. Lebih baik sekarang juga kamu pulang bersama ibu dan adikmu. Jangan pernah datang lagi ke rumah ini. Karena aku tak mau menerima suami sepertimu. Sampai kapanpun. Ucapku tegas. Aku segera meninggalkan Mas Fadil. Tak lupa, aku mencium Raka sebelum aku pergi. Mbak Jum, titip Raka ya. Dan jangan biarkan Raka dibawa oleh Mas Fadil. Aku segera melajukan kendaraanku menuju kantor. Seharian aku tidak tenang kerja, hingga kuputuskan bekerja sampai siang saja. Lalu aku izin pulang dengan alasan sakit. Sebab aku khawatir sekali pada Raka. Aku takut kalau Raka diapa-apakan oleh mereka. Kenapa belum pergi, Mas? Tidak punya malu kamu? Ucapku setelah sampai di rumah dan masih melihat Mas Fadil, ibu mertua, dan adik iparku di sana. Aku minta maaf, Bel. Aku gak bermaksud menyakitimu tadi pagi. Maafkan aku. Aku ingin rumah tangga kita baik-baik saja. Iya, Bel. Ibu janji. Ibu tidak akan ikut campur lagi urusan kamu dan juga Fadil. Iya, Mbak. Maaf. Aku juga gak akan nyusahin kalian lagi. Tapi tolong jangan usir kami. Kami gak punya rumah lagi di kampung. Rumah sudah dijual untuk membayar hutang ibu. Maafin kami ya, Mbak. Ucap Fitri. Maaf. Aku tidak punya maaf lagi untuk kalian. Dan aku tidak bisa menerima Mas Fadil lagi, Bu. Aku ingin bercerai dengannya. Ucapku tegas. Kenapa harus bercerai? Kan masih bisa dibicarakan baik-baik. Tolong jangan begini. Mohon Ibu. Sekali lagi aku minta maaf, Bu, aku gak bisa. Sekali lagi aku katakan aku gak bisa dan aku akan menceraikan Mas Fadil. Aku akan segera mengajukan gugatan ke pengadilan. Ucapku tegas. Sayang, kamu pasti bercanda kan? Gak serius. Maaf Mas, aku punya prinsip. Kalau seorang laki-laki sudah melakukan kekerasan padaku, maka tak akan ada lagi maaf baginya. Itu prinsipku Mas, dan kamu tahu kan? Aku orangnya sangat memegang teguh prinsipku. Dan tidak ada lagi toleransi bagimu. Silakan pergi. Pulanglah bersama ibumu. Aku tidak bisa menerimamu lagi. Aku segera mengambil baju-baju Mas Fadil. Kumasukkan secara asal ke dalam koper. Tak lupa aku juga membereskan baju ibu mertua dan juga Fitri. Bukannya aku ingin kejam, tapi aku benar-benar kecewa dengan suamiku dan juga mertuaku. Baru beberapa hari mereka di sini, tapi sudah membuatku naik pitam hingga kesabaranku habis. Iya, aku kalau sudah berprinsip tidak akan pernah lagi bisa kumaafkan. Aku tidak sanggup. Lebih baik aku bercerai dan hidup sendiri. Toh tanpanya aku bisa. Mas Fadil dan ibu mertuaku masih memohon, tapi tidak aku pedulikan. Hingga akhirnya mereka pergi dari rumahku. Aku tidak peduli mereka mau tinggal di mana. Aku sudah sangat kecewa. Dan aku tidak peduli siapa yang membuatku kecewa. Sekalipun itu suami dan mertuaku sendiri. Maka mereka tak akan bisa mendapatkan maafku lagi.